Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Siti Hafizo dari kelas 1D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Mawardi, SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pendidikan nilai dan bagaimana proses dan pendekatan pendidikan nilai terhadap siswa. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu nilai. Nilai menurut Darji Darmoedi Harjo adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Jadi nilai itu sebagai sebuah tolak ukur untuk menghukum atau memilih tindakan atau tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan nilai merupakan usaha sadar yang terencana dalam proses pembelajaran yang membentuk etika, moral, budi pekerti peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keterampilan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang kedua yaitu proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai, di mana dalam proses penanaman nilai perlu pendekatan terlebih dahulu kepada siswa. Nah, apa sih pendekatan itu? Nah, sebelumnya saya akan mengibaratkan pendidikan nilai ini di dalam proses pendidikan, di mana pendidikan nilai ini itu bisa diibaratkan sebagai ruh atau jiwa dalam pendidikan, sedangkan mata pelajaran di sekolah-sekolah itu bisa diibaratkan sebagai fisik atau raga dalam pendidikan. Nah, dalam hal ini, apabila keadaan jiwa itu baik dalam sebuah fisik atau raga, maka seluruh tubuh akan berfungsi dengan baik. Dalam pembelajaran, seharusnya pendidik tidak hanya memenuhi ilmu pengetahuan saja, tetapi dibarengi dengan pemenuhan aspek moral. Dalam proses pemenuhan aspek moral, guru bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswa. Pendekatan-pendekatannya melalui apa? Ada 5 pendekatan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pendekatan penanaman nilai. Yang kedua, pendekatan moral kognitif. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai. Lalu yang keempat, ada pendekatan klarifikasi. Dan yang kelima, ada pendekatan pembagian berbuat. Nah, untuk yang pertama yaitu pendekatan penanaman nilai, di mana dalam pendekatan ini lebih ditekankan pada penanaman nilai sosial. Hal ini bertujuan agar diterimanya nilai sosial tertentu oleh siswa dan adanya perubahan nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai sosial. Jadi metode yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu memberikan keteladanan, memberikan simulasi, dan bisa juga bermain peran. Lalu yang kedua yaitu pendekatan perkembangan kognitif, di mana pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya untuk mendorong siswa agar berpikir lebih aktif tentang masalah moral dan bagaimana cara membuat keputusan. Lalu pendekatan ini itu mudah digunakan di lingkungan sekolah, sehingga apabila seorang guru melakukan pendekatan ini di dalam kelas, menjadikan ruang kelas itu lebih menarik dan lebih mengasyikkan bagi siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis nilai. Nah, dalam pendekatan ini memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir secara logis dengan menganalisis masalah. Nah, tujuan dari pendekatan ini yaitu menggunakan proses berpikir secara rasional. Nah, metode yang digunakan yaitu pembelajaran secara individu atau kelompok dan melakukan diskusi kelas. Lalu yang keempat yaitu pendekatan klarifikasi nilai, di mana dalam pendekatan ini merupakan suatu usaha dalam meningkatkan kesadaran siswa, menumbuhkan kesadaran siswa tentang nilai mereka sendiri. Tujuannya apa? Yaitu tujuan dari pendekatan ini membantu siswa untuk berani berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Jadi melatih diri mereka untuk lebih memiliki percaya diri dan berani dalam mengungkapkan perasaan mereka, dalam mengekspresikan secara terbuka dan secara jujur.
Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan dialog atau percakapan ringan, menulis, diskusi dalam kelompok kecil atau dalam kelompok besar. Lalu yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran berbuat, di mana dalam pendekatan ini siswa diberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan moral. Jadi pendekatan ini merupakan pendekatan akhir di mana siswa mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan tentang moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pendekatan ini untuk melatih atau mendorong siswa melihat diri mereka sebagai makhluk sosial, makhluk Tuhan yang sosial. Dalam pendekatan ini tidak memiliki metode secara khusus karena ini menjadi simulasi dalam melakukan perbuatan moral di lingkungan secara sosial. Nah, itu yang bisa saya sampaikan 5 pendekatan dalam pendidikan nilai, penanaman moral kepada siswa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.